Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan kami melalui siaran RBM ini, Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio yang memang dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berkampuskan di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Dan secara khusus kali ini kita akan membicarakan mengenai topik yang sebetulnya secara dasariah ini sudah menjadi topik yang sering kali dibicarakan, bahkan bagian-bagian tertentu memang pernah kami bicarakan, tetapi topik ini merupakan topik yang tidak pernah lekang, tidak pernah menjadi membosankan, bahkan tidak pernah ketinggalan zaman, bahkan di tengah kehidupan daripada pernikahan dan keluarga di mana saja. Nah, topik yang akan kita bahas adalah mengenai cinta. Cinta, cukupkah itu? Nah, saudara, oleh karena terus-menerus kami mendapatkan akan pasangan-pasangan yang mau menikah yang selalu menyebutkan bahwa mereka saling mencintai. Padahal setelah kita berbicara, baru jelaslah bahwa apa yang mereka pikir dan apa yang mereka yakini bahkan mengenai cinta itu ternyata adalah hal-hal positif tetap yang ada pada diri masing-masing, yang tetapi tidak secara utuh sebenarnya merupakan apa yang manusia bisa definisikan sebagai cinta. Jadi kalau kita itu mau berpikir dengan hati-hati, memang kata cinta dan kasih itu dua hal yang sebetulnya inseparable, tidak bisa dipisahkan, bahkan banyak kesatuan kesamaannya. Tetapi kita seharusnya sebagai orang percaya itu membedakan antara cinta yang secara natural manusia itu bisa miliki dan bisa kembangkan dengan kasih yang unsurnya seharusnya supranatural diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga pada saat kita berbicara mengenai cinta, ya memang Alkitab sendiri itu berbicara memakai berbagai bahasa. Kadang-kadang disebutkan eros, kadang-kadang disebutkan phile, kadang-kadang disebutkan storge. Nah, itu oleh karena apa? Oleh karena ada aspek cinta yang saat-saat tertentu itu memang paling menonjol. Jadi kalau disebut eros, sebetulnya bagian dari cinta, jadi komponen dari cinta yang membuat seorang itu merasa bergairah dan ingin sekali untuk menikmati. Nah, berarti ada kaitannya dengan hal-hal seksual, saudara. Dan ini cinta seperti ini merupakan suatu yang sangat diperlukan. Sebab kalau orang mengatakan tidak ada chemistry-nya dan tidak ada sesuatu kimiawinya yang membuat gairah itu muncul dan keinginan untuk menikmati itu ada, lalu bagaimana sih orang bisa melanjutkan hubungan itu menjadi hubungan suami istri? Jadi bisa mengerti kita. Tapi kita juga waspada bahwa di belakang itu sebetulnya bisa semata-mata itu lush, semata-mata nafsu, semata-mata keinginan untuk melampiaskan akan dorongan-dorongan seksual misalnya. Sehingga eros sendiri pada dirinya perlu kita waspadai. Nah, itulah. Tetapi kadang-kadang Alkitab juga memakai istilah phile. Nah, itu sebetulnya bisa diterjemahkan sebagai brotherly love. Itu artinya cinta seperti persahabatan, cinta dari dua orang yang sebetulnya itu di dalam komunikasinya mereka itu menemukan kenikmatannya.
komunikasi, omong-omong, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kalau seorang ahli yang bernama Steinberg itu mengatakan ya cinta fili itu sebenarnya unsur intimasinya itu kuat sekali. Jadi seharusnya unsur yang paling menonjol itu intimasi, perasaan kedekatan itu, kedekatan. Jadi pada saat orang itu mempunyai unsur intimasi, itu komunikasi itu kadang-kadang bisa berjam-jam, bisa juga bersambung menyambung. Oleh karena apa? Oleh karena kedua belah pihak itu give and take-nya itu masing-masing menikmati. Jadi pada saat berbicara yang lain itu menanggapi, dan pada saat ditanggapi itu terstimulir keinginan untuk menyampaikan, mengutarakan akan hal-hal yang lain lagi. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan sekali. Nah, itulah sebabnya disebutkan sebagai cinta. Jadi dua orang saling mencinta itu unsur emosi seperti ini, yaitu intimasi, yang seringkali disebutkan cinta fili ini. Ini merupakan sesuatu yang harus ada, ya kan? Dan ini yang diperlukan. Jadi kita waspada bahwa ini kalau berbicara mengenai cinta itu ada berbagai aspek. Bagian aspek atau komponen yang ketiga itu disebutkan storge. Nah, storge itu berbeda daripada fili. Oleh karena kalau storge itu lebih cenderung parental love. Nah, cinta yang secara rasional itu sebetulnya merupakan pertimbangan daripada orang yang mencintai. Seperti parent atau orang tua yang ingin hal yang baik itu dimiliki anaknya. Oleh sebab itu dia mencintai dengan memberikan uluran tangan. Mencintai dengan memberikan akan hal-hal yang dibutuhkan anaknya. Nah itu, jadi storge ini merupakan sesuatu yang di dalam kehidupan hubungan suami istri. Nah seringkali itu juga kita itu berkenalan seperti yang Paul Steinberg dari Yale itu sebutkan sebagai ya, itu disebutkan sebagai decision dan komitmen. Jadi ini unsur rasional. Sebenarnya anak itu sebetulnya tahu pada saat dia menerima itu. Tapi begitu juga si individu yang memberi cinta itu memberi pertimbangan-pertimbangan, tetapi unsurnya subjektif sebenarnya. Jadi di dalam cinta selalu ada 3 unsur seperti ini. Dan 3 ini merupakan hal-hal yang berkait-kaitan. Nah, yang mana yang lebih kuat? Gitu ya. Yang mana yang lebih menonjol? Nah, seharusnya 3 ini hadir sehingga manusia itu sebenarnya baru bisa mengatakan kalau dia mencintai yang lain. Dan inilah sebabnya perlu kita waspada. Oleh karena 3 hal ini pun itu Alkitab itu ingatkan gitu ya, bahwa ini tuh masih belum cukup. Meskipun 3 hal ini itu merupakan sesuatu yang terbaik yang manusia itu punya. Dan manusia yang bisa memiliki yang terbaik itu pada saat orang lain menerimanya, mereka itu akan rasa bahagia. Dan mereka itu akan merasa senang gitu. Dan itulah sebabnya seringkali kehadirannya disebut sebagai kehadiran dicintai. Kehadiran cinta itu sendiri. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa masih ada cinta yang lain lagi. Yang tidak natural, tidak alamiah. Dan cinta yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Jadi cinta dari Allah yang kekal, yang sempurna ini. Sekarang itu hadir berinkarnasi. Dan di dalam inkarnasinya Allah itu mengorbankan dirinya. Demi untuk keselamatan daripada orang yang percaya. Nah itu cinta yang ajaib yang di luar batas kemampuan manusia untuk bisa memikirkan sampai selesai. Ya kan? Di luar batas kemampuan manusia untuk bisa bahkan membayangkan ya seperti apa itu sebenarnya. Jadi cinta seperti itu disediakan oleh Allah kepada orang yang percaya.
yang menjadi yang disebut sebagai cinta agape. Agape, ya God's love, cinta daripada Allah. Dan itulah yang sebetulnya memberikan pengharapan kepada orang-orang yang mau menikah untuk bisa meresponi panggilan Allah pada saat mereka itu menikah. Jadi berbeda sekali antara orang menikah di luar Kristus dengan orang menikah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena orang di luar Kristus menikah, ya mereka punya hak untuk bahagia. Mereka punya hak untuk mencapai akan target-target dan keinginan bersama. Ya kan? Berhak itu. Tetapi tidak mungkin mereka itu bisa betul-betul meresponi tujuan yang Allah tetapkan untuk pernikahan. Jadi tujuan yang Allah tetapkan untuk pernikahan itu hanya bisa diresponi oleh orang percaya dengan cinta agape. Nah inilah sebabnya merupakan suatu misteri betapa pernikahan-pernikahan Kristen itu seringkali banyak orang Kristen itu menganggap enteng dan tidak pernah memikir secara serius mengenai kasih Allah yang disediakan sebagai sesuatu yang menyempurnakan, yang membuat orang Kristen itu bisa memiliki kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga yang diperkenan oleh Allah. Jadi ini memang kompleks ya. Tapi itulah, jadi pada saat kita berbicara mengenai cinta, bahasanya, istilahnya bisa juga kasih atau cinta. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung untuk mengatakan kalau kita memakai kata cinta, itu sebetulnya natural love. Itu cinta itu suatu cinta secara natural. Ya, manusia itu bisa miliki. Tetapi kalau agape love, ya seringkali saya lebih suka memakai istilah kasih. Nah kasih itu dari Allah. Dan ini seharusnya ada 4 macam. Jadi 3 dari manusia disempurnakan oleh kasih agape dari Allah. Jadi para pendengar, kita akan mencoba untuk membicarakannya secara lebih lanjut melalui apa yang nanti Bu Esther katakan. Ya Pak, sebetulnya kenapa tadi Bapak itu mengatakan bahwa pasangan-pasangan yang mau menikah itu sebetulnya definisi cinta mereka itu belum secara utuh didefinisikan. Apakah menurut Bapak itu mereka kalau toh mereka mengalami cinta eros, philia, dan storge tanpa cinta agape itu artinya bahwa mereka belum mencintai atau bagaimana sih Pak? Sebetulnya mereka mencintai. Bahkan kalau ketiga akan komponen itu hadir dengan cukup baik, sebetulnya mereka betul-betul bisa menciptakan kehidupan pernikahan yang membahagiakan. Lalu kenapa bagi orang-orang yang sudah percaya, tadi Bapak katakan bahwa harus disempurnakan dengan cinta agape, kasih Allah. Ya, oleh karena tujuan pernikahan dan tujuan membangun keluarga itu sebetulnya yang menetapkan Allah sendiri. Dan itu hanya bisa difahami jikalau kita itu memahami akan firman-Nya, isi dari Alkitab ini. Betapa Allah itu sebetulnya mempunyai rencana kekal dengan lembaga pernikahan dan keluarga ini. Dan tidak mungkin rencana itu tuh bisa difahami, bahkan bisa dimengerti, bahkan diperjuangkan oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu menjadi sesuatu yang sifatnya eksklusif. Coba bayangkan saja, Tuhan ingin dalam keluarga Kristen itu anak-anak dilahirkan dan dipersiapkan untuk menjadi manusia seutuhnya yang mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Mana mungkin itu ada di dalam agenda dari orang-orang yang belum atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin. Ya, sehingga manusia-manusia
yang lahir dari keluarga Kristiani inilah untuk mereka itu sendiri, Allah itu berani memberikan janji yang namanya covenant. Aku akan menjadi Allah bagi kamu, tapi juga bagi anak-anakmu, bagi cucumu, bagi keturunanmu. Yaitu janji aku mau menjadi Allahmu. Nah ini. Nah oleh sebab itu mereka ditempatkan dalam keluarga Kristen. Bukan lalu otomatis anak-anak itu langsung itu bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan. Tidak. Tetapi punya privilege atau hak istimewa yang anak-anak lain itu tidak punya. Yaitu sejak kecil mereka melihat orang tuanya menyebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah itu terus menerus. Ya, dari kecil mereka melihat papahnya, mamanya membaca Alkitab. Dari kecil mereka melihat ya kan papa mamanya pergi ke gereja. Nah inilah privilege. Sehingga dengan sendirinya anak-anak itu sangat familiar sekali dengan dunia orang percaya. Jadi seperti tadi, makanya kalaupun manusia itu bisa saling mencintai, tetapi jikalau tidak ada kehadiran kasih Allah dalam Kristus, itu tujuan dari pernikahan itu tidak jelas dan tidak mendekati apa yang Alkitab itu katakan dengan God purpose itu. Oke Pak, kalau begitu kita tadi juga sudah saya sudah dengar bahwa Bapak tadi mengatakan bahwa cinta yang terbaik yang manusia punya itu tuh sebetulnya juga tetap kurang begitu. Dan baru saja Bapak juga menambahkan bahwa kehadiran Allah itu sangat dibutuhkan di dalam pernikahan atau di dalam persiapan bagi seseorang itu yang mau menuju kepada pernikahan. Kalau begitu Pak, apakah Bapak juga mau mengatakan bahwa pernikahan daripada orang-orang dalam tanda kutip yang belum di dalam Tuhan, itu berarti mereka cuma punya 3 komponen daripada cinta itu, yaitu eros, philie, dan storge itu. Apakah mereka juga, Bapak juga yakin begitu mereka juga bisa berbahagia Pak? Oh iya, oleh karena memang manusia secara natural ya itu kebutuhannya juga terbatas. Ya, meskipun manusia itu tuh merupakan makhluk peta dan gambar Allah, tetapi sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dasariahnya itu. Nah itu sehingga melalui cinta kebutuhan itu terpenuhi. Nah, oleh karena terpenuhi, ya mereka berbahagia. Mereka membutuhkan dicintai. Ya, itu sehingga ada seorang yang bernama Alport itu mengatakan, Gordon Alport ini, bahwa kebutuhan manusia paling dasariah itu adalah to love and to be loved. Nah, untuk mencintai dan dicintai. Jadi di sana tuh termasuk adalah kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diterima, ya kan, kebutuhan untuk dimengerti. Nah, itu cinta itu seperti itu. Jadi orang yang mencintai aku, itu artinya aku merasa diriku dihargai. Aku merasa diriku diterima. Merasa diriku itu disayangi. Nah dengan demikian itu kebutuhan basic itu terpenuhi dan dia akan bahagia. Dan biasanya biasanya orang seperti ini efeknya di dalam hidupnya itu menjadi berkembang. Jadi pada saat saudara sudah mendengar mengenai natur daripada pembicaraan kita ini, yaitu cinta, apakah itu cukup? Nah, kita sudah mulai dengan pemahaman seperti ini. Dan saya memang tidak mengatakan cinta dan kasih itu 2 hal yang berbeda. Sebetulnya kata itu sendiri bisa dipakai secara interchangeable. Tetapi saya lebih suka untuk memakai kata cinta untuk natural love dan kasih untuk God love.
yaitu cinta atau kasih yang dari Allah. Jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi kami dengan nomor telepon yang kami punya pelayanan hotline 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.